Gimana masa depan sahabat pemenang ini bisa menjadi cerah atau menjadi sukses? Beberapa orang yang merasa kesulitan dengan cara berkomunikasi dengan orang-orang banyak. Orang yang besar akan menjadi besar ketika kita berkawan dengan Halo sahabat pemenang, ketemu lagi di channel Windy Muhammad. Ketemu lagi dengan gue, Windy Muhammad. Kali ini gue lagi di Cafe Moya. Ya, cafe ini terletak di Pamulang, Tangerang Selatan. Tempatnya asik banget buat ngopi-ngopi santai. Lo harus cobain juga nih tempatnya. Oke, kali ini gue mau coba bahas tentang apa-apa aja sih atau 7 soft skill. Gimana masa depan sahabat pemenang ini bisa menjadi cerah atau menjadi sukses. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. 7 soft skill untuk masa depan yang cerah. Check this out. Alright guys, 7 soft skill apa aja sih yang bikin masa depan kita ini cerah? Atau kuncinya apa aja sih biar kita bisa menuju kesuksesan? Poin pertama, soft skills yang teman-teman harus punya itu adalah komunikasi. Memang ada beberapa orang yang merasa kesulitan dengan cara berkomunikasi dengan orang-orang banyak atau punya rasa ketakutan yang berlebihan ketika harus berbicara di depan orang yang banyak, di depan umum. Ada beberapa orang yang mengalami hal seperti ini. Nah, salah satu caranya adalah paling simpel berbicara di depan cermin atau di depan kaca, ya. Sering melakukan presentasi sendiri di depan cermin, melatih vokabulari kita, kosakata kita dalam berbicara, pergerakan tubuh kita dalam berbicara. Itu bisa kita lihat di depan cermin. Jadi itu akan sedikitnya perlahan demi perlahan menambahkan kepercayaan diri para sahabat pemenang nih untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar tentunya. Oke, poin pertama itu komunikasi. Yang kedua adalah berpikir kritis, ya. Berpikir kritis ini perlu dalam menghadapi segala tantangan atau rencana ke depan teman-teman nih ya, para sahabat pemenang. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa berpikir kritis? Pertama, yang jelas teman-teman harus sering-sering baca buku nih, biar mengetahui dan wawasan teman-teman luas, ya. Paham betul apa yang akan dilakukan atau tindakan yang akan dilakukan oleh para sahabat pemenang ini. Selain baca buku, mungkin diskusi sehat juga nih, atau debat yang sehat dengan para partner atau teman-teman di lingkungan sekitar. Ngobrolin masalah apa aja, dari masalah politik, ekonomi, itu sering kita ngobrolin. Ya. Bicara-bicara atau membahas hal-hal seperti ini akan lebih membuka pikiran teman-teman. Nah, hal yang paling gampang sebenarnya adalah dengan, kalau di zaman sekarang, di Google ya, teman-teman tinggal searching di Google, ingin mengetahui tentang apa aja, sahabat para pemenang ini bisa tahu ya. Pengen tahu misalnya cara mengelola bisnis A, nah itu di searching di Google, itu gampang ya. Apapun itu caranya, yang jelas jangan males baca ya. Jangan males cari tahu apapun yang ingin teman-teman tahu. Jadi harus berpikir kritis. Oke, yang ketiga adalah adaptasi. Nah, adaptasi ini penting ya. Dalam lingkungan kerja, dalam ketika teman-teman masuk ke sebuah komunitas, cepat beradaptasi itu penting ya. Gimana caranya kita cepat beradaptasi ya? Kita harus bersikap ramah dan jujur kepada semua orang, kepada setiap orang, siapapun itu. Karena berteman itu tidak mengenal siapapun itu, ras, suku, dan agamanya. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, itu penting ya. Ramah dan jangan lupa selalu jujur kepada setiap orang. Poin keempat adalah leadership. Nah, leadership ini penting juga nih buat kalian untuk menjadi orang yang sukses. Karena orang yang sukses ini harus punya poin ini ya, punya jiwa kepemimpinan. Nah, buat teman-teman yang mau tahu sedikitnya tentang leadership, bisa lihat di video berikut nih ya. Bisa lihat, gue pernah bahas tentang leadership. Oke, gue bahas sedikit lagi tentang leadership. Bagaimana sih ada beberapa orang yang ngerasa gue nggak punya jiwa kepemimpinan nih, gue nggak bisa menjadi seorang pemimpin atau leadership gue kurang. Kadang-kadang merasa gue gue lambat dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya gue nggak punya leadership dong.
Nah, leadership ini sebenarnya juga bisa diasah. Nah, bagaimana cara mengasah leadership ini? Adalah mulai membiasakan diri bersikap aktif di dalam komunitas, di dalam lingkungan kerja teman-teman, bersikap aktif. Dan yang kedua adalah membiasakan disiplin. Ya, seorang leadership ini butuh memiliki sifat atau sikap perilaku selalu disiplin, disiplin waktu, disiplin diri, mendisiplinkan diri. Nah, ini membiasakan hal-hal seperti ini, ya. Hal-hal positif seperti ini akan membentuk jiwa leadership teman-teman itu sendiri. Oke guys, sudah mau masuk poin kelima nih. Tapi sebelum masuk ke poin kelima, ada baiknya buat subscribe, like, and share di channel. Oke, bagikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, poin kelima adalah kerjasama. Kerjasama seperti apa sih? Karena dalam bisnis, dalam hal apapun itu, kerjasama itu penting. Kerjasama dengan siapapun itu penting. Dan itu harus teman-teman lakukan untuk menjadi orang sukses. Bayangkan seorang pengusaha tidak bisa bekerja sama dengan siapapun, atau seorang presiden tidak bisa melakukan kerjasama dengan negara manapun, itu akan menjadi negara yang payah, atau bisnis Anda tidak akan pernah maju. Nah, gimana caranya biar bisnis ini maju? Ya kita harus melakukan kerjasama. Kerjasama dalam bentuk apapun, hal yang positif. Oke, untuk kerjasama ya teman-teman harus melatih diri, ya, melatih diri untuk berdiskusi dengan orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Ya, memulai dari situ, ya. Dengan kita selalu menghargai orang lain dan melatih diri untuk selalu berdiskusi dengan baik terhadap siapapun, itu akan melatih teman-teman agar bisa melakukan kerjasama yang baik dengan siapapun. Oke, poin selanjutnya, poin ke-6, ya tidak kalah penting dari yang lainnya adalah networking. Orang yang sukses mempunyai networking yang luas. Orang yang besar akan menjadi besar ketika kita berkawan dengan orang-orang yang besar. Seperti halnya teman-teman mau bergaul dengan tukang parfum, ya wanginya akan terasa di teman-teman sendiri gitu. Teman-teman mau jadi seorang pemancing yang handal, ya harus bergaul dengan pemancing yang handal. Teman-teman mau menjadi pemburu yang handal, ya harus bergaul dengan pemburu yang handal. Makanya networking itu penting, ya. Silaturahmi dengan siapapun itu menjadi kunci sukses buat teman-teman mempunyai masa depan yang cerah. Networking yang terjalin dengan baik akan menghasilkan komunikasi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Nah, artinya di poin ke-6 ini, networking itu juga teman-teman harus punya. Oke, poin yang terakhir apa sih untuk mempunyai masa depan yang cerah, atau buat para sahabat pemenang yang ingin mencapai kesuksesan di bidang apapun itu? Poin ke-7 adalah manajemen waktu. Ya, ini poin terakhir yang harus teman-teman punya. Susun skala prioritas dari apa yang direncanakan oleh teman-teman, ya. Setiap orang sukses mempunyai mimpi yang besar, dan mimpi yang besar itu tidak bisa digapai dengan hanya bermimpi, ya. Mimpi itu atau goals itu harus disusun rencananya, plannya mau seperti apa. Misal teman ini dalam tahun pertama teman-teman pengen punya rumah atau pengen punya usaha bisnis makanan yang sukses. Nah, goals ini harus dicapai dalam waktu berapa lama, itu harus disusun skala waktunya. Ya. Misal teman-teman pengen punya rumah di tahun ini. Oke, dalam untuk membeli sebuah rumah teman-teman harus mendapatkan uang berapa. Penghasilan teman-teman harus berapa setiap bulannya, itu harus disusun. Setiap bulan gue harus melakukan apa nih untuk mencapai goals gue, seperti itu. Jadi mimpi-mimpi itu nggak bisa dilakukan dengan cara kita hanya bermimpi aja, tapi harus disusun, dirangkai, direncanakan dari setiap tahun, dari bulan ke bulannya, dari minggu ke minggunya, lalu dari hari ke harinya aktivitas apa yang bisa menunjang untuk goals yang ingin didapetin teman-teman. Oke guys, itu dia yang gue sharing hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, ya. Kesimpulannya adalah dari 7 soft skill ini teman-teman semua harus punya agar bisa menjadi orang sukses dimanapun teman-teman berada, apapun profesi yang teman-teman lakukan, ya. 7 soft skill ini harus benar-benar ditanamkan untuk menjadi seorang yang berhasil, agar teman-teman juga punya masa depan yang cerah nih, ya.
Oke guys, kalau gitu cukup sekian video dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang. Share videonya, subscribe, like juga video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sukses dari gua, Windy Muhammad. Cayo.